Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat proses pembuatan jalur instalasi listrik pada sebuah lab komputer di salah satu sekolahan. Oke, langsung saja untuk prosesnya. Sebelum pemasangan peralonnya, keramiknya di cutter, terus dibuat jalur seperti ini. Jalurnya menyerupai huruf E ya. Jadi tujuannya kita cutter adalah untuk memasukkan jalur kabelnya yang nanti di jalur kabel itu kita pasang peralon seperti ini. Jadi usahakan untuk pengkaterannya itu dalam, paling enggak peralon ini nanti kalau dipasangi keramik enggak timbul ya, alias sama kanan kirinya. Nah, jadi besar lebar sama dalamnya besar peralon, lebih besar lagi dikit biar ada ruang gerak untuk peralonnya nggak mepet, karena nanti kalau terlalu mepet susah juga untuk pemasangannya. Jadi untuk kenapa ini sampai ujung, karena di sini nanti adalah induk atau sumber listriknya. Ini nanti di cutter, terus kita ambilkan dari kabel yang lama ini, ada arusnya. Jadi nanti kita kasih ke sahabat semuanya. Jadi untuk penyambungan kabelnya biar lebih aman, nanti dipasangi tidus seperti ini, karena di sini sama tengah sama paling ujung nanti ada kabel keluar untuk sumber arus daripada komputer itu sendiri. Jadi yang kita tanam ini adalah intinya arus listrik ya. Oke sahabat, jadi untuk sudutnya kita memakai sudut peralon, ada juga dijual di toko listrik ya. Sudutnya seperti ini biar lebih aman, lebih rapi tentunya, biar kabelnya aman. Jadi jalurnya seperti ini. Ini masih dalam proses. Oke, untuk prosesnya adalah seperti ini. Yang ini masih berantakan. Nah, jadi tiap satu keramik kita cutter, kita ambil, kita hancurkan, nanti dipasang keramik baru, terus di betel, diambili, jadinya seperti ini ya. Jalurnya sama, ini seperti huruf E juga. Terus untuk yang ini induknya diambilkan dari samping pintu yang ada colokannya itu, yang nanti ini nanti di cutter lurus ke depan, mentok sampai tembok, terus diambil dari colokan itu ya. Oke sahabat, jadi untuk alat yang digunakan adalah gerinda cutter seperti ini. Yang jelas ruangan ini banyak debunya karena kotoran daripada gerinda itu sendiri ya, karena nggak bisa nanti kita bersihkan kembali seperti semula. Oke, proses selanjutnya kita akan masang daripada kabel itu sendiri, dimasukkan dalam peralon biar aman ya, biar aman dari tentunya korsleting listrik. Jadi untuk pemasangan instalasi listrik usahakan
berhati-hati dan konsentrasi biar tidak ada konsleting listrik atau hubungan arus pendek. Oke sahabat semuanya, setelah kita pasang pralon seperti ini sesuai dengan sketsa yang diinginkan, langkah selanjutnya kita mulai pemasangan kabel. Ini nanti untuk persambungannya di dalam TEDOS biar aman, dan ini adalah kabel yang keluar. Jadi ini ada 3 titik kabel keluar, 1, 2, 3 adalah kabel yang menuju ke komputer. Di sini untuk kabelnya saya memakai kabel Etherna ya. Etherna 2,5, isinya 3. Jadi ada ground tanahnya ya, biar lebih aman karena ini untuk siswa. Jadi saya sarankan untuk instalasi listrik menggunakan kabel isi 3, lebih bagus biar standar SNI ya tentunya. Oke sahabat semuanya, jadi ini adalah kabel yang keluar. Kabel ini yang nantinya adalah menuju ke mejanya di atas, jadi colokannya itu di atas, karena kalau dibuat colokannya di bawah riskan kalau lantainya dipel kena air, takutnya konslet ya. Jadi untuk pralon yang saya pakai di sini merek Finfin, tebalnya 2,5, lumayan bagus ya, lumayan tebal. Oke sahabat semuanya, setelah nantinya kita pasang kabel semua, setelah disambungi di dalam TEDOS sini, selanjutnya kita akan cor biar menutup pralonnya. Setelah itu kita pasang keramik. Sekarang untuk tahap saat ini adalah masih pemasangan instalasi kabelnya, karena ini baru dimulai, belum selesai. Selanjutnya adalah proses penutupan pralon. Di sini saya menggunakan adonan acian untuk mengunci pralon biar enggak ngangkat selama penyambungan kabel di dalam TEDOS-nya. Jadi ya ini belum ditutup pakai acian. Terus yang ini sudah. Jadinya seperti ini. Di tiap titik ada kabel keluar, panjangnya kurang lebih 1 meter. Nanti di sini kasih juga, dan di sini juga untuk kabel yang mau kita pasang ini. Oke, jadi hanya adonan acian ya untuk menutup pralonnya. Nah, ini adalah adonan yang saya pakai untuk menutup pralon. Ini belum tercampur ya, kita campur-campur dulu. Jadi cara penutupannya seperti ini ya, sambil diketok-ketok biar semennya masuk ke dalam. Seterusnya seperti itu ya, sampai semua pralon tertutup dengan
acian, usahakan rata ya. Halo sahabat semuanya, untuk langkah selanjutnya setelah semua pralon kita tutup pakai aduan acian, yaitu proses untuk penyambungan kabelnya. Dan untuk alat yang kita gunakan yaitu cutter, tang biasa sama tang potong tentunya ya. Jadi untuk proses penyambungannya yaitu kita harus teliti, karena di sini pakai 3 kabel untuk grounding warna kuning. Jadi kuning sama kuning, biru sama biru, terus coklat sama coklat dalam penyambungannya ya. Jadi untuk cara penyambungannya adalah seperti ini. Ini sudah diisolasi, yang dua ini belum ya. Semua terminal harus pastikan tidak ada kabel yang nyatu atau keliru warna dalam penyambungannya. Oke, untuk penyambungannya adalah pakai tang biasa, kita putar terus sampai benar-benar kuat, karena ini harus kuat biar nggak ada percikan listrik ya, pastikan kuat. Nah, setelah semua tersambung seperti ini, kita kasih isolasi. Jadi untuk pemotongan pengupasan kabelnya kurang lebih 7 cm ya, ini kurang lebih 7 cm. Dan untuk yang kita kupas untuk sambungan yaitu kurang lebih 2 cm. Dan yang ini contohnya yang sudah kita kupas kurang lebih 2 cm, yang nanti kita akan sambung menggunakan tang biasa. Dan yang ini adalah hasil dari penyambungan. Setelah kita sambung terus kita isolasi, pastikan isolasinya kuat, kita masukkan dalam TEDOS. Jadi untuk cara masukkannya adalah terpisah antara kabel biru, kuning sama coklat, itu harus pisah biar tidak ada hubungan arus pendek atau korsleting listrik ya, seperti ini. Nanti ini kita tutup pakai penutup TEDOS-nya. Ini hasil yang sudah kita sambung, semua sama. Dan ini juga. Oke, saat ini kita masih dalam proses penyambungan kabel di dalam terminal ya. Kita pastikan harus hati-hati karena ini listrik. Oke sahabat semuanya, setelah proses penyambungan selesai, lanjut untuk tahap selanjutnya yaitu menutup terminal sambungan dengan tutup aslinya ya. Ini masih ada harganya, tapi bukan promosi ya teman-teman semua. Pastikan untuk tutupnya pas di lubangnya. Terus kita kasih baut bawaannya, ada 2 ya, karena ini yang lumayan bagus, jadi ada bautnya. Biasanya kalau yang biasa itu enggak ada bautnya, jadi gampang lepas. Kita pastikan untuk
bautnya kuat ya. Dan ini nanti kita tutup karena atasnya ini dipasang keramik. Pastikan rapat biar airnya enggak masuk ke dalam terminal sambungan. Oke, selanjutnya sama juga ini sama yang tadi untuk proses penutupnya. Paskan lubang baut sambil satu persatu sebelum ditutup dicek biar nggak ada sambungan yang kebalik atau keliru warna kabelnya. Oke, semua sudah kita tutup, tinggal satu yang belum ditutup. Nanti jadinya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa kritik, saran, dan juga like, komen agar mendukung channel ini semakin